Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang sangat baik ini, mari kita sama-sama bermunajat, sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita taufik, memberi kita hidayah, memberi kita ma'unah, memberi kita kesehatan, keselamatan di dunia dan akhirat kepada kita, kepada keluarga-keluarga kita, kepada orang-orang terdekat dengan kita. Mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba yang senantiasa mensyukuri apa yang Allah berikan, apa yang Allah karuniakan kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya Al-Fakir Muhammad Idris akan memberikan sebuah ijazah, yang mana ijazah ini barangkali bermanfaat untuk para pemirsa, untuk para kaum muslimin atau muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada. Barangkali ini ada manfaat, ada suatu fadilah, ada suatu kebaikan yang dapat diambil di dalamnya. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik pada pagi hari ini, yaitu ilmu atau amalan untuk menggertak musuh. Menggertak musuh, yaitu sebuah amalan untuk membuat bagaimana supaya musuh kita, orang-orang yang ingin beraniaya, menganiaya kepada kita, atau orang-orang yang ingin mendolimi kepada kita, agar mereka tidak berkutik. Dalam Al-Quranul Karim sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan sangat jelas, yang bunyinya innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina ahwaikum. Itu dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Artinya innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang Islam, orang-orang mukmin, semua orang mukmin, semua orang laki-laki dan semua orang perempuan, orang-orang mukmin, orang yang di hatinya itu diberi perasaan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatun itu adalah saudara. Jadi kita itu adalah satu saudara. Kita ibarat tubuh. Kita ibarat satu tubuh. Ada yang berupa tangan, ada yang berupa kepala, ada yang berupa kaki, ada yang berupa perut. Ibarat kita itu bersaudara, ibarat satu tubuh. Artinya kalau salah satu tubuh kita itu sakit, misalnya tangan kita sakit, sekalipun itu yang sakit itu cuma tangan, tapi semua anggota tubuh kita itu merasakan kepada sakit yang diderita oleh tangan. Itu artinya bahwa orang-orang Islam, orang-orang mukmin itu adalah satu tubuh. Tidak boleh kita itu menyakiti orang lain. Nabi Muhammad SAW itu sangat mengharamkan kita itu menganiaya orang lain, mempunyai sifat dolim kepada orang lain, mempunyai sifat tidak baik kepada orang lain, iri kepada orang lain, hasud kepada orang lain, apalagi bermusuhan dengan orang lain. Kita tidak boleh. Bahkan dalam Al-Quran sudah jelas, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang Islam itu adalah bersaudara, satu saudara. Selanjutnya dalam ayat itu
dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina ahawaikum. Maka hendaknya kamu berbuat baik, saling berbuat baik atau saling memperbaiki baina ahawaikum, di antara persaudaraan-persaudaraan kita. Jadi orang-orang Islam, orang-orang mukmin adalah bersaudara, maka kita berkewajiban untuk memelihara persaudaraan di antara kita. Tidak boleh kita itu memusuhi orang lain. Tidak boleh kita itu menganiaya orang lain, berbuat dolim kepada orang lain. Tidak boleh. Kita menganggap orang lain itu enteng, kita menganggap orang lain itu remeh. Tidak boleh. Apalagi kita mempunyai sifat selalu menganiaya orang lain. Itu sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di satu sisi, kita sebagai orang Islam, kita tidak boleh mencari musuh, tapi kita tidak boleh lari kalau ada musuh. Begitu. Orang Islam mencari musuh tidak boleh, tapi tidak boleh lari apabila ketemu dengan musuh. Kita itu harus mempunyai sifat syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Syaja'ah itu pemberani. Yang dimaksud pemberani di sini bukan mempunyai sifat berani yang membabi buta. Orang lain tidak salah, orang lain tidak keliru, kemudian kita musuhi mereka. Itu bukan pemberani namanya. Yang dimaksud pemberani itu, syaja'ah itu, kita tidak boleh mencari musuh, kita tidak boleh mencari lawan, tapi apabila ada orang yang mau menganiaya kita, yang mau mendolimi kita, maka kita tidak boleh lari. Tidak boleh kita itu lari terbirik-birik apabila kita itu bertemu dengan musuh kita. Yang penting niat kita, hati kita tidak ingin memusuhi orang itu. Begitu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah satu nabi yang mempunyai sifat syaja'ah. Dahulu ketika dalam peperangan, Rasulullah itu berada dalam garda yang paling depan dalam memimpin pasukan-pasukan kaum muslimin. Rasulullah itu berada dalam posisi yang paling depan karena Rasulullah tidak mau mencari musuh, tidak mau mencari lawan, tapi Rasulullah tidak pernah takut ketika didatangi oleh lawan. Itu juga merupakan sifat dari beliau, Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita contoh. Tidak boleh kita itu mencari musuh, bermusuhan dengan saudara, bermusuhan dengan teman, bermusuhan dengan tetangga, tidak boleh. Tapi apabila kita dimusuhi, itu kita jangan lari, kita lawan aja. Begitu. Kalau kita dimusuhi, kita lawan aja. Insya Allah dengan perlawanan kita itu, insya Allah mereka itu akan jerah kepada kita. Yang dimaksud lawan di sini bukan lawan kita pakai pedang, bukan. Kita lawan pakai apa? Kita lawan pakai cara yang paling halus, yaitu dengan doa, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita lawan dengan halus, dengan doa, dengan zikir, maka orang-orang yang memusuhi kita itu akan berhenti. Kalau perlu mereka tidak akan berkutik sedikit pun. Jadi amalan ini yang akan saya berikan ini gunanya untuk menangkal musuh, untuk membuat musuh tidak berkutik. Kita ini adalah orang awam, orang-orang biasa. Kita bukan ulama, kita bukan aulia yang doa kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan ulama, kita bukan aulia. Ya, kalau para ulama, para aulia, sekali beliau itu berdoa, doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita kan orang-orang biasa-biasa saja. Oleh karena itu kita itu perlu amalan yang tidak terlalu panjang. Kita tahu misalnya ada sebuah amalan untuk musuh kita dengan doa yang namanya Hizbul Bahar. Hizbul Bahar itu adalah sebuah amalan ya untuk menangkal musuh, untuk menaklukkan musuh, tapi amalannya itu sangat panjang. Ada Hizbul Bahar, ada Hizbun Nasor, ada Sayfi Ali, ilmu pedangnya Sayyidina Ali, itu ada juga. Amalan-amalan untuk menggertak musuh itu banyak, dan itu sudah beredar di masyarakat.
Tapi amalan itu juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Contohnya begini, kita misalnya berjalan ke arah barat. Setelah sampai di barat, kemudian ada orang-orang yang memusuhi kita. Dan itu mendadak, terjadi sekaligus. Bukan besok ada orang memusuhi, kemudian sekarang kita baca. Mungkin kita masih bisa dikaitkan dengan waktu, mungkin kita bisa masih membaca Hizbul Bahar kalau kita punya, atau kita baca Hizbun Nasor kalau kita punya, mungkin masih sempat. Tapi kalau waktunya sudah mendadak, kita jalan ke barat, kemudian setelah di barat itu pas kita ketemu dengan musuh, misalnya, mana mungkin kita akan membaca Hizbul Bahar yang amat panjang itu? Mana mungkin kita akan membaca Hizbun Nasor atau ilmu Syaifi Ali yang amat panjang? Ya tidak mungkin, karena waktunya tidak cukup. Contoh lagi sekarang, para saudara-saudara kita yang menjadi sopir, misalnya sopir yang mengangkut penumpang atau mengangkut barang dari kota yang satu ke kota yang lain, itu kan banyak. Di tengah jalan kemudian dihadang oleh beberapa orang, ingin dipalak, yang ingin istilahnya saya tidak begitu paham itu. Mungkin ditarget istilahnya, dimintai uang oleh para preman-preman. Itu kan si abang sopir itu tidak siap kan. Tidak mungkin abang-abang sopir itu membaca Hizbul Bahar sebelumnya, tidak mungkin. Dan kalau toh sopir itu misalnya punya Hizbul Bahar, mau membaca seketika itu mungkin juga tidak bisa karena waktunya mendadak. Begitu jalan bang sopir, kemudian dicegat oleh beberapa orang, misalnya ada 3 orang yang ingin meminta uang, yang ingin menganiaya keselamatan dari sopir itu, misalnya oleh preman-preman misalnya. Yang jelas si abang sopir itu tidak punya waktu banyak. Maka oleh karena itu saya akan mencoba memberikan sebuah amalan yang insya Allah manfaat dan gunanya banyak untuk orang-orang di sekitar kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Amalan ini sangat pendek, tapi tolong amalan ini jangan dibuat main-main. Andai kata amalan ini akan dibuat main-main, mungkin kita yang akan hancur sendiri. Jadi amalan ini harus benar-benar digunakan kepada orang yang orang itu mau memusuhi kita, sementara kita berada dalam posisi yang benar. Tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak benar ini. Misalnya orang tidak salah, kemudian kita musuhi dengan membaca amalan ini. Jangan, tidak boleh itu. Harus kita yang berada dalam posisi yang benar, kemudian orang itu memusuhi kepada kita. Maka pada waktu kita mau bertemu dengan lawan kita itu, dengan musuh kita itu, dengan orang-orang yang memusuhi kita itu, kita baca amalan ini. Awas, jangan dibuat main-main, karena amalan ini mungkin gampang untuk dimustajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dibuat main-main. Gunakan amalan ini untuk kebaikan, untuk keselamatan kita. Misalnya kita dalam perjalanan ingin selamat dari ancaman orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memusuhi kita, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya, begitu kita ketemu dengan musuh kita, tangan yang kanan ini digenggamkan kayak gini, seperti orang mau mukul. Tapi jangan digunakan untuk mukul orang, jangan. Kita genggamkan aja. Kita bikin bundir ini tangan. Begitu ada musuh kita, tangan kanan kita genggamkan begini. Kemudian kita baca dengan khusyuk. Amalan ini pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Raja'iluna Ra'iluna ya burhan kun kufradan kif. Ini dibaca sebanyak 3 kali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita waktu pegang tangan seperti ini ya jangan seperti ini. Saya cuma kasih contoh secara diam-diam. Pokok misalnya tangan kita ke bawah, kita genggamkan dengan erat begini. Begitu kita lihat musuh kita, ada bahaya yang mengancam kepada kita genggamkan seperti ini. Kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Raja'iluna Ra'iluna
ya burhan kun kufrodan kif. Dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Raja'iluna ra'iluna ya burhan kun kufrodan kif. Setelah itu kita lepaskan genggaman tangan kita ini dengan perlahan-lahan. Insya Allah dengan amalan ini orang-orang yang mendadak mau memusuhi kita, jika kita baca amalan ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang khusyuk, dengan mengharap ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah musuh yang akan menghadang kita, yang ingin menganiaya kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, akan tidak berkutik 100 kali. Amalan ini jangan dibuat main-main. Barangkali Anda ingin mengamalkan, silakan. Saya ijazahkan amalan ini untuk saudara-saudara saya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Selama amalan ini digunakan untuk kebaikan, saya ridho di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit banyak manfaatnya, banyak barokahnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.